Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 2, subtema 1. Tahukah kalian tentang sumber energi? Perhatikan kedua gambar yang disajikan. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, berarti matahari sangat penting sekali untuk kita. Mari kita lihat manfaat dari sinar matahari. Yang pertama, sinar matahari bermanfaat dalam proses pertukaran siang dan malam. Yang kedua, sinar matahari bermanfaat dalam menerangi bumi. Ada hubungannya ya, kaitannya dengan yang pertama. Lanjut yang ketiga, matahari juga berguna dalam proses pembentukan awan. Nah, lanjut yang keempat, matahari bermanfaat atau berguna dalam proses fotosintesis. Yang kelima, matahari bermanfaat sebagai sumber energi panel surya. Yang kelima, matahari bermanfaat sebagai siklus air. Ayo, diingat ya. Sumber energi apa yang mampu membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari bersama. Mari kita lanjut ke contoh-contoh dari sumber energi. Nah, perhatikan kedua gambar tersebut. Dari kedua gambar kita dapat melihat ya bahwa kehidupan kita sehari-hari kita sangat memerlukan energi, terutama energi listrik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Nah, kita ke topik sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Kita pelajarin lebih lanjut ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam ini tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah memiliki jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yang dapat diperbaharui hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Sampai di sini sudah paham perbedaan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban menghematnya. Simak baik-baik bacaan tentang minyak bumi. Silakan dibaca di dalam hati.
Mari kita sama-sama perhatikan. Gambar 1, energi minyak bumi. Gambar 2, proses pengambilan minyak bumi dari dasar perut bumi yang berada di tengah laut. Gambar 3, hasil dari minyak bumi dipakai untuk kebutuhan manusia, di antaranya sebagai bahan bakar kendaraan. Tahukah kamu tinggi rendahnya nada? Tanda birama atau sukat. Tanda birama adalah satuan ukuran dengan musik yang menjelaskan berapa jumlah ketukan dalam setiap birama yang dipakai sebagai landasan gerak sebuah lagu menurut Soeharto. Berikut terdapat 2 contoh tanda birama yang biasa digunakan pada sebuah lagu, yaitu tanda birama 3/4 dan tanda birama 4/4. Artinya tanda biramanya 3 ketukan dan 4 ketukan. Amatilah teks notasi angka lagu Menanam Jagung. Masih ingat ya lagu Menanam Jagung? Perhatikan notasi angkanya. Hak dan kewajiban. Pengertian dari hak adalah milik, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Atau dengan kata lain, hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Sedangkan pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban adalah keharusan memenuhi sesuatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Dalam diagram di bawah ini kita bedakan ya contoh hak dan contoh yang bukan hak. Contoh hak misalnya yang pertama, bebas menyampaikan pendapat. Yang bukan contoh hak adalah bebas melakukan kejahatan. Contoh yang kedua, hak mendapatkan pendidikan yang baik. Contoh yang bukan hak yaitu memukul teman jika tidak mau membantu. Paham ya? Sekarang dapat membedakan antara hak dan yang bukan hak. Selanjutnya, contoh dari kewajiban dan bukan contoh dari kewajiban. Menaati peraturan yang berlaku. Yang bukan contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kerukunan hidup. Yang bukan kewajiban kita adalah menghina orang lain. Contoh yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, tidak bersosialisasi. Nah, kewajiban dan hak kita bisa membedakan ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam pembelajaran berikutnya.